Kami jemaat-Mu merendahkan hati kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sebab dari-Mu-lah, untuk-Mu-lah, dan oleh Engkau-lah semua terjadi Tuhan. Dan semua dijadikan. Biarlah jemaat-Mu, kami semua di sini boleh menjadi jemaat yang selalu kagum. Selalu takjub Tuhan. Selalu honor Tuhan di hati kami. Kepadamu. Karena kami tahu Tuhan. Semuanya ini adalah Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami bisa bersama-sama berkumpul kembali tempat ini. Berbicaralah tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, biar cinta kami akan Engkau. Dan cinta kami akan rumah-Mu. Itu boleh semakin bertambah-tambah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh semakin mengingini Engkau. Kami semakin tertarik dengan pribadi-Mu Tuhan. Bahkan kami semakin mencintai rumah-Mu. Mencintai jemaat JB3 ini di mana Engkau tempatkan kami di sini. Di mana Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau menerima firman-Mu dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar. Dan biar segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Terima kasih tim musik untuk pelayanannya. Thank you. Selamat pagi semuanya. Okay. Beberapa minggu ini kita sedang belajar mengenai nilai-nilai di dalam jemaat. Ya, kita mungkin ingat ya ethics yaitu, dan satu bagian yang saya mau sampaikan pagi hari ini itu C yang terakhir mengenai care. Ya, ada excellence. Kemudian yang kedua ingat apa? Teachable. Kemudian yang ketiga honor. Wah, ini jemaat sepertinya masih bingung nih. Ini perlu diulang-ulang ya. Kemudian yang keempat, apa? Yang keras? Apa tadi? Iya, betul ya. Yang C itu care. Ya. Nah, oke, nanti kita akan pelan-pelan mulai terus hidupi ini. Saya percaya ini bukan hanya slogan, tapi sesuatu yang kita mau hidupi setiap hari. Nah, hari ini saya mau bagikan mengenai satu bagian mengenai care. Ya, mungkin judulnya bukan hanya kerumunan. Ya, bukan hanya kerumunan. Nah, saya mau mulai dengan satu cerita ya, ilustrasi seperti ini. Airport traffic control itu satu kontrol pengawas transportasi udara. Itu biasanya di airport, di bandara. Itu mereka selalu bertanya kepada pilot. Biasanya pada waktu pilot itu mau take off atau mau lepas landas, mereka akan bertanya berapa jumlah penumpang yang ada di dalam pesawat yang kamu bawa. Itu satu prosedur yang biasa mereka lakukan. Yang menarik adalah di beberapa bandara di Amerika Serikat, saya nggak tahu di tempat-tempat yang lain, tapi di Amerika Serikat mereka bertanyanya bukan how many persons, tapi how many souls. Berapa banyak jiwa yang ada di dalam pesawatmu. Bukan berapa banyak orang. Saya nggak mengerti apa alasannya, kenapa ini masih diterapkan sampai hari ini. Tapi satu hal yang saya dapatkan pada waktu saya membaca cerita ini, saya merenungkan bahwa mungkin satu hal yang baik juga ya untuk pilot bisa menyadari bahwa dia itu membawa jiwa. Bukan hanya membawa orang. Kadang-kadang pada waktu pilot terus-menerus membawa pesawat dengan jumlah penumpang, rutin bisa sehari, bisa berapa kali, apalagi penerbangan domestik. Saya pikir lama-lama mereka lupa bahwa yang mereka bawa itu ada jiwa. Mereka bisa pikir seperti barang aja. Ya, penumpang. Tapi jiwa. Nah, souls pada waktu ditanya how many souls in your flight, ya, in your plane. Gambaran saya adalah mungkin coba saudara renungkan persons dan soul. Memang jumlahnya sama. Seperti hari ini saya bilang ada berapa banyak persons di ruangan ini. Dan saya tanya juga how many souls in this room. Mungkin the same jumlahnya.
Tetapi artinya itu berbeda. Saudara, souls itu bicara di balik setiap orang yang terhitung, itu ada cerita hidup. Ada harapan, ada mimpi, ada kekecewaan, ada keinginan, ada cerita-cerita yang tidak bisa hanya sekedar di-delete atau di-skip begitu saja. Ya. Nah, saya hari ini mau menekankan bahwa Tuhan juga melihat kita bukan hanya kerumunan orang. Hari ini kita datang di gereja dengan jumlah orang yang banyak. Kita mungkin pikir siapa saya dengan begini banyak orang. Tapi Tuhan melihat kita itu sebagai souls. Pribadi demi pribadi, jiwa demi jiwa. Ya. Nah, begitu luar biasanya hari ini kita dalam satu jemaat. Kemarin waktu saya ikut retreat keluarga diajarkan mengenai peta emosi, ya peta emosi. Ko Jul menyampaikan itu, dan saya pikir itu satu hal yang luar biasa ya, di mana kita semua sedang belajar untuk kita adalah pribadi yang punya emosi, yang punya keinginan, yang punya harapan gitu, dan kita mulai untuk belajar bisa menemukan jati diri kita, menemukan siapa kita di dalam Kristus, apa yang perlu untuk pulih dalam diri kita. Tuhan mau jiwa kita itu sembuh. Dan saya pikir masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Dan saya berharap kita semua bisa mulai memakai semua tools, semua sarana yang jemaat berikan. Ya, apa konseling ataukah belajar peta emosi. Saya sangat bersyukur sekali terus terang dengan topik itu. Ya, tapi kalau saya jelaskan lagi di sini, nama itu sesi kedua dari apa yang Ko Jul sampaikan, nanti akan panjang lagi, jadi saya pikir nggak perlu. Tapi coba minta rekamannya, itu bagus sekali. Tapi intinya saya percaya bahwa itu bukan hanya sekedar bicara tentang, oh ya satu pengetahuan, tapi ini bicara tentang bahwa di balik diri kita itu bukan hanya manusia, kita itu bukan hanya seorang yang ya ada dan ya lahir dan begitu saja. Tapi kita ada satu pribadi, di mana dalam diri kita ada jiwa yang Tuhan mau pulihkan. Yang Tuhan mau sembuhkan. Yang Tuhan mau kita itu menghidupinya dengan bahagia. Tuhan nggak menginginkan kita hidup di dunia ini hanya survive. Seperti binatang, seperti hewan yang hanya setiap pagi bangun, kemudian mencari mangsa, makan, kenyang, kemudian tidur. Dan kemudian pada waktu musim birahi, kemudian punya anak. Tidak seperti itu. Tuhan menginginkan hidup kita adalah hidup yang penuh. Hidup yang memenuhi panggilan Tuhan. Hidup yang penuh dengan antusiasme. Hidup yang tahu bahwa ya this is kenapa saya hidup? Kenapa saya hidup? Saya tahu, untuk inilah saya hidup. Saudara, tadi lagu yang kita nyanyikan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Saya percaya bahwa bahagia itu bukan hanya milik beberapa orang. Tapi bahagia adalah milik kita semua. Ya. Pesan saya hari ini, saya mau kita semua menangkap, ya pada waktu kita pulang nanti dari ibadah hari ini, bahwa saudara itu bukan hanya somebody. Saudara adalah pribadi. Di mana saudara perlu untuk bisa menemukan diri saudara. Bisa pulih dan bisa sembuh. Ya. Jangan hanya sekedar terima apa yang saudara hanya perlu jalani setiap hari. Tapi mulai untuk saya mau sembuh. Saya mau menjadi pulih. Saya mau jadi lebih baik. Saya mau lebih mengasihi. Saya mau lebih mudah untuk menerima kasih. Saya mau pulih dalam cara saya berpikir. Saya mau untuk hidup saya bahagia. Bahagia bukan hanya sekedar meminta orang membuat saya bahagia. Tapi membuat diri saya itu bisa bahagia dengan diri saya. Dengan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Oke? Ini masih pendahuluan saudara. Ya. Nah, firman-Nya hari ini di Markus 3 ayat 7. Ini saya akan menganalogikan tentang Yesus ya. Tentang Yesus. Dan ini Markus 3 ayat 7 sampai Markus 3 ayat 15. Di sini katakan, firman Tuhan mengatakan, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Menarik di sini, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Mereka kenapa menyingkir ke danau? Karena mereka sudah mulai overwhelmed. Mereka sudah mulai kewalahan dengan begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan. Ya, saya nggak tahu orangnya begitu banyak sekali, pasti banyak sekali, sampai mereka begitu kewalahan. Akhirnya mereka mulai menyingkir ke danau, sudah mulai tersingkir ke danau. Dan masih banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga bukan hanya Galilea, dari Yudea,
dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Saudara bayangkan berapa banyak orang yang ikut. Berapa daerah yang saya sebut tadi. Cimahi misalnya. Kemudian apa lagi? Ujung Berung, Dayakolot, ya kemudian kota Bandungnya, ya kemudian daerah Punclut, orang daerah Punclut, orang daerah Cianjuang. Begitu banyak, berarti begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan. Nah, mereka semua datang, banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ya, ini, saya mau highlight kata-kata ini, mendengar segala yang dilakukannya. Kemudian ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu. Sampai Tuhan Yesus bilang, siapkan perahu, tolong siapkan perahu. Ya, murid-muridnya langsung segera menyiapkan perahu, udah di pinggir danau itu. Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Supaya orang banyak itu jangan sampai menghimpit Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakannya juga di highlight. Menghimpitnya, menghimpit Tuhan. Sebab yang menyembuhkan banyak-banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya dengan hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ayat yang ke-13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Nah, ini seperti ada satu apa ya, kalau saya lihat satu suasana yang berbeda ya. Saudara bisa renungkan, ada satu perubahan 180 derajat. Dari satu keadaan yang chaos, dengan begitu banyak orang berdesak-desakan ingin meminta pertolongan Tuhan, dan kemudian akhirnya mereka bisa naik ke atas bukit. Ada yang pernah naik ke atas bukit, naik ke atas gunung, itu begitu refreshing ya, tenang. Ya. Nah, ini satu hal yang berbeda sekali. Ada satu dari pindah ayat tapi sesuatu yang berbeda drastis terjadi. Kemudian ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus tidak sendirian di sana, tapi dia memanggil beberapa orang datang kepadanya untuk menyertainya. Dan ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ada beberapa poin di sini saya mau sampaikan. Ada dua hal, kerumunan dan sedikit orang. Kerumunan dan sedikit orang. Sedikit orang itu tadi yang akhirnya menjadi murid-murid Tuhan. Ada namanya hiruk pikuk, chaos, dan ada namanya ketenangan. Ya. Ada namanya banyak orang, dan ada yang namanya sedikit orang. Lalu ada bicara di situ mengenai terasing, walaupun orang begitu banyak, tapi tidak saling mengenal satu sama yang lain. Semua hanya satu tujuannya, saya mau mendapatkan apa yang saya perlukan dari seorang yang namanya Yesus dengan keintiman di atas bukit itu. Saya merenungkan pada waktu saya baca ayat ini, saya membayangkan apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami jalan-jalan di satu kota yang mungkin di Bandung masih lebih enak ya, masih lebih nyaman walaupun hari-hari ini memang cukup ramai di jalannya. Tapi kalau di Jakarta sudah bisa bayangkan sebentar, saudara sedang jalan-jalan di tengah hiruk pikuknya lalu lintas, ada bau asap kendaraan, ada hiruk pikuk kendaraan, ada cuaca yang panas, ya suasana yang tidak enak saudara, dan semua terburu-buru, dan kemudian saudara mencari kafe, begitu hektik, dan kemudian pada waktu saudara masuk satu kafe, saya nggak sebut namanya, pada waktu saudara masuk satu kafe, kemudian 180 derajat berubah suasananya. Sudah tutup pintunya. Ada kesejukan di situ. Ya. Ada suara lagu. Ada aroma bau kopi. Ya, apalagi di kafe itu ada taman. Ya, taman yang gak begitu besar tapi membuat saudara merasa tenang dan nyaman. Saudara, begitulah yang terjadi sebetulnya. Itu satu perubahan drastis yang besar yang terjadi. Tapi saya mau katakan di sini, bagaimana orang begitu banyak mengingini Tuhan Yesus, tetapi mereka bisa di waktu yang sama menghimpit Tuhan. Bagaimana seorang yang seharusnya menjadi pusat yang
diingini, yang diharapkan, yang dibutuhkan, kok bisa menjadi seorang yang hampir terhimpit dan bahkan mungkin bisa mati di situ. Saudara, tragis sebetulnya. Ya. Nah, saya mau tekankan di sini, saya mau analogikan dengan dua hal ini. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar punya belas kasihan kepada kerumunan orang, tapi dia menginginkan keintiman pribadi demi pribadi. Selalu seperti itu. Di antara peristiwa yang begitu banyak, Tuhan diikuti oleh begitu banyak orang. Dia selalu punya intention dengan satu orang demi orang yang lain. Ya. Saudara ingat pada waktu Tuhan sedang berjalan ya, ke satu tempat, dan kemudian begitu banyak orang berdesak-desakan, ada seorang wanita yang sakit pendarahan, cerita ini begitu terkenal. Dan perempuan itu begitu ketakutan dan dia masuk sampai ke kaki Tuhan dan dia menyentuh ujung jubah Tuhan. Dan Tuhan bisa berhenti. Sempat-sempat dia berhenti dan dia memandang perempuan itu. Dan untuk bercakap-cakap dengan perempuan itu walaupun hanya sebentar. Tapi hati Tuhan adalah pribadi demi pribadi, saudara. Nah, poinnya di sini saya mau sampaikan, kerumunan orang banyak itu lebih tertarik kepada apa yang Tuhan perbuat. Saudara perhatikan tadi, mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan dan mereka datang berbondong-bondong kepada Tuhan. Mereka nggak cukup tertarik dengan pribadi Tuhan Yesus. Mereka nggak perlu tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mereka nggak perlu tahu apa yang membuat Tuhan suka dan membuat Tuhan sedih. Mungkin mereka cuma tahu, oh Yesus bisa nyembuhin orang, oh Yesus. Dan mereka hanya datang pokoknya saya mau mendapatkan dan tertarik dengan apa yang dia bisa lakukan kepada saya. Saudara, sedangkan murid-murid sedikit orang tadi itu tertarik kepada pribadi Tuhan. Ya, tidak hanya perbuatan-perbuatannya. Mereka mau untuk bersama dengan Tuhan, naik ke atas bukit dan bahkan menyertai Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi poin yang pertama, kerumunan adalah orang-orang yang hanya sekedar tertarik pada perbuatan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kita mau melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tapi jangan berhenti hanya di situ. Kemudian yang kedua, kerumunan itu berhenti kepada apa yang saya bisa dapatkan untuk diri saya. Tidak peduli dengan, tadi saya bilang, bagaimana isi hati Tuhan, bagaimana keadaan Tuhan. Pokoknya yang penting berhenti dengan saya bisa dapat apa dari yang namanya Yesus ini. Dan kemudian ya sudah, yang penting saya bisa dapat sesuatu untuk diri saya. Ya. Bahkan mereka tidak peduli dengan kerumunan orang yang lain. Saya jadi membayangkan peristiwa ini itu hampir sama seperti pembagian sembako ya. Di masa-masa ini sudah pernah baca berita pembagian sembako sampai ada orang yang terinjak-injak. Sampai ada orang yang diangkat sampai udah pingsan, hampir meninggal. Begitu kacau. Ya. Nah, saya pikir ini seperti pembagian sembako. Bagaimana mungkin ya. Tapi yang bagian sembakonya itu bisa terinjak-injak, saudara. Nah, ini lebih ajaib lagi menurut saya. Ya, ini yang terjadi. Semua orang hanya punya pikiran saya mau dapatkan sesuatu untuk diri saya. Gak peduli sebelah kanan kiri saya. Sama, saya juga mau mendapatkan sembako hari ini. Ada beras, ada minyak. Pokoknya yang penting gue dapat ya untuk gue sama anak-anak gue. Kanan kiri gue injek ya gue injek aja sekalian kalau perlu. Yang penting gue bisa maju ke depan dan bisa dapat. Saudara, itulah kerumunan. Tapi murid Tuhan itu menghargai dan mau untuk melihat apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan rindukan dalam hidup mereka. Sangat memperhatikan pribadi Tuhan. Tidak hanya sekedar, ayo Tuhan apa yang Tuhan bisa kasih buat saya. Ayo Tuhan kasih lagi buat saya. Ada waktu di mana kita mengharapkan betul perbuatan Tuhan dalam hidup kita, gak ada yang salah. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Kita perlu menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan, yang mengingini Tuhan, dan ingin tahu apa isi hati Tuhan untuk hidup saya, untuk hidup kita. Kemudian yang ketiga, kerumunan itu bicara mengenai percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam tataran belief. Ya. Sedangkan murid-murid itu trust.
Saudara, belief dan trust itu berbeda sekali. Bahasa Indonesia sama-sama percaya, tetapi berbeda sekali. Ya. Si jahat pun believe bahwa Yesus Tuhan. Bahkan menyebut engkau anak Allah. Ya, bahkan mereka lebih tahu Yesus itu adalah Tuhan dibanding kita. Dan mereka lebih menghormati Yesus dibanding Tuhan kadang-kadang daripada kita. Tapi mereka hanya believe. Tapi mereka tidak trust. Kenapa saya bisa bilang bahwa murid-murid begitu trust kepada Tuhan? Murid-murid datang kepada Tuhan dan mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka menyertai Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar datang untuk mendapatkan sesuatu. Tapi dia menikmati untuk bersama dengan Tuhan. Saya mau sisipkan satu firman di sini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab ia mempedulikan kamu. Because he cares for you. Ya. Menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita kepada seseorang, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kita perlu tahu orang seperti apa yang kita serahkan yang berharga itu. Setuju nggak? Kalau saya punya sesuatu yang berharga dalam hidup saya punya HP yang mahal. Dan saya mau titipkan dan serahkan HP saya kepada seorang, saya nggak mungkin serahkan kepada orang yang saya temui di pinggir jalan. Saya harus pastikan dan saya harus kenal ini orang adalah orang yang bisa saya percaya, orang yang bisa saya andalkan, orang yang betul-betul saya bisa tahu bahwa dia bisa menjaga dan merawat HP saya dengan baik. Setuju? Itu bicara HP. Jadi di balik itu ada namanya pengenalan, ada namanya keintiman saya dengan orang itu sampai saya betul-betul tahu persis, sampai saya bisa percaya kepadanya. Itu namanya trust. Firman Tuhan di Petrus ini itu bukan hanya saudara perlu believe Tuhan. Kenapa banyak orang bilang susah sekali saya untuk bisa menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya tahu Tuhan mempedulikan saya. Saya tahu Tuhan sayang sama saya. Tapi kok saya susah sekali untuk menyerahkan segala khawatir saya sama Tuhan. Saya cuma Tuhan saya serahkan, tapi saya ambil lagi. Besoknya Tuhan saya serahkan, tapi siang sorenya saya ambil lagi dengan ketakutan saya bawa lagi sendiri. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya sungguh sudah mengenal dia dengan benar? Kalau kita betul-betul sudah mengenal Tuhan dengan benar, kita memiliki intima yang dalam dengan Tuhan, saya percaya firman ini itu akan menjadi sesuatu yang tidak sulit. Menyerahkan saudara, itu tidak sama dengan pasrah. Berserah itu adalah praktek iman. Di dalam berserah, kita itu sedang berdiri di atas iman. Iman apa? Percaya bahwa orang yang saya titipkan HP itu adalah orang yang akan mengurus HP saya dengan baik. Itu iman. Saya belum tahu nih HP saya akan rusak atau enggak dipegang dia. Tapi pada waktu saya serahkan HP saya misalnya contoh ke Pastor Yosef, saya tahu persis bahwa dia orang yang sangat teliti, orang yang sangat perhatian. Dan saya tahu persis bahwa HP saya akan aman di tangan dia. Berserah itu berdiri di atas iman. Punya sikap hati iman. Ya. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan akan pribadinya yang bisa saya andalkan. Jangan menaruh iman saudara. Jangan menaruh percaya saudara kepada diri saudara sendiri. Iman kita itu bukan ditaruh di dalam diri kita sendiri. Itu akan bahaya saudara. Saudara tidak akan pernah bisa bertahan. Karena diri kita itu tidak stabil. Hari ini kita bisa bersemangat, besok bisa tidak bersemangat. Pagi ini saya bisa mau ke gereja, siangnya bisa saya malas ke gereja. Pagi ini saya bisa saat teduh, sorenya saya bisa, aduh Tuhan ada di mana. Tetapi pada waktu kita menaruh iman kita pada sifat dan karakter Tuhan, kita akan tahu persis bahwa dia dapat diandalkan dan saya bisa menyerahkan masa depan saya, anak-anak saya kepada dia. Saudara, beberapa bulan yang lalu, saya bisa mendapatkan satu pewahyuan secara pribadi. Ini saya mau sharingkan mengenai kekudusan Tuhan. Waktu itu saya sedang mendengar satu lagu yang Holy, holy are you Lord God, Almighty, worthy is the Lamb. Itu. Waktu saya dengar lagu itu saya nangis dan saya tiba-tiba dibukakan. Itu lagu yang sering saya dengar sejak masa saya dulu kuliah. Tapi pada waktu saya menyanyikan lagu itu, tiba-tiba saya seperti dibukakan sesuatu yang baru. Bahwa tidakkah kamu yang menyadari dan mensyukuri
bahwa Allah Bapa kamu adalah Bapa yang kudus. Sebelumnya saya tahu bahwa Bapa ada Bapa yang kudus dan sangat kudus. Tapi jujur dalam hati saya ada perasaan kecil dalam diri saya selalu merasa bahwa aduh, jadi saya gak bisa bebas ya. Saya selalu ada rasa takut. Karena Bapa itu kudus. Jadi sedikit-sedikit sepertinya kalau ada yang gak benar pasti akan ketahuan. Kamu akan salah nih. Kamu akan harus jadi benar lagi nih. Kalau ada sesuatu yang melenceng sedikit, dia langsung menolak saya. Ada sedikit seperti itu walaupun sudah membaik dibandingkan dulu waktu saya remaja. Tapi pada waktu saya mendapatkan rema hari itu, saya bisa mengangkat tangan saya dengan hati yang sangat lapang, dengan ucapan syukur yang besar, bahwa saya bisa menyebut, you are holy. Dan saya bersyukur bahwa you are holy. Kenapa saudara? Karena kalau Bapa kita di surga tidak kudus, dan hanya kudusnya sebagian, dia berarti masih bisa berdosa. Dan berarti dia masih bisa berdosa kepada saudara dan saya. Wow, gimana saya bisa serahkan hidup saya sama orang yang masih bisa berdosa? Kalau Bapa kita di surga itu masih punya pikiran-pikiran yang jahat tentang kita, punya rencana yang jahat sama kita, apakah itu bukannya dosa? Itu dosa saudara. Dan kalau kita menyebut dia kudus, berarti di dalam pikiran dia tidak ada sesuatu pun dan sedikit pun yang jahat untuk saudara dan saya. Itu kabar baiknya. Dan itulah yang membuat akhirnya saya terbuka mata Tuhan. Saya bersyukur bahwa Engkau Allah yang kudus. Bahkan sedikit pun, kalau ada sedikit setitik aja sesuatu yang jahat di dalam pikirannya, dia udah gak kudus lagi. Tapi kita bisa menyebut dia kudus, holy, itu karena betul-betul dalam dirinya itu semua yang baik. Ya, semua yang sempurna, semua yang indah itu betul-betul ada dalam pikirannya buat saudara dan saya. Ya. Saudara bisa percayakan itu kepada Tuhan. Saudara bisa percaya hidup saudara pada Tuhan. Nah, sama dengan murid-murid Tuhan. Kenapa mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan mereka mau menyertai Tuhan, tidak tahu akan jadi apa mereka nantinya. Karena mereka melihat bahwa di dalam diri Yesus itu ada pribadi yang bisa diandalkan. Yang bisa mereka percayai. Trust. Saudara, ya. Saya mau kita semua mendapatkan prinsip ini dalam hidup kita. Ya. Mulai mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, betul-betul. Ya, jangan ada lagi prasangka. Jangan ada lagi dugaan-dugaan yang gak betul dalam diri saudara sedikit pun tentang Tuhan. Karena itu betul-betul pekerjaan si jahat. Si jahat itu selalu menipu saudara dengan perkataan bahwa kan Tuhan maunya begini, Tuhan gak sepenuhnya benar kok, Tuhan gak sepenuhnya baik kok. Itu awal mula kejahatan Hawa itu di situ. Dan itu juga yang membuat kita hari ini menjadi kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita ambil kembali hidup kita untuk saya urus sendiri. Padahal saudara dan saya itu tidak mampu mengurus hidup saudara sendiri. Saya semakin menyadari setelah bertambah umur bahwa sungguh lemahnya saya. Saya nggak bisa bahkan untuk menjaga hidup saya sendiri. Bahkan untuk mengurus hidup saya sendiri pun tidak bisa. Bahkan untuk melakukan hal yang baik dari diri saya sendiri pun saya itu nggak bisa. Saya benar-benar membutuhkan Tuhan. Saya benar-benar butuh untuk menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya bersyukur setiap pagi saya datang pada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur bahwa hidup saya hari ini itu telah menjadi milik-Mu. Kalau itu menjadi milik saya nggak tahu mengerikannya menjadi seperti apa hidup yang menjadi milik saya pribadi. Saya harus jaga sendiri, saya harus urus sendiri semuanya. Saya harus tahu apa yang akan terjadi di depan, saya harus siap-siap menghadapi sesuatu yang mungkin akan menyerang saya. Karena hidup saya punya saya sendiri. Tapi pada waktu saya menyerahkan dan saya tahu bahwa hidup saya telah dibeli lunas dan menjadi milik Kristus, saya bilang haleluya, puji Tuhan. Bahwa saya tidak lagi perlu untuk khawatir. Karena saya tahu bahwa hidup saya telah menjadi miliknya. Dia yang pegang dan ada di tangan yang dapat dipercaya, saudara. Amin. Saudara, kita harus membangun diri kita jangan hanya sekedar menjadi orang-orang yang dalam kerumunan itu. Tapi kita mau mengenal intim pada Tuhan. Mengenal intim Tuhan, itu yang membuat kita semakin mengenal Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, kita semakin bisa hidup di dalam kemerdekaan, saudara. Hidup di dalam kepenuhan, kebahagiaan sejati. Amin. Analoginya apa dengan nilai care dalam jemaat ini? Ya. Yang pertama, pada waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya punya satu picture, gambaran.
dalam diri saya, satu kerinduan bahwa jemaat ini akan menjadi jemaat yang kita semua akan menjadi orang-orang yang bersuka cita, memberikan lagi apa yang kita punya ya untuk rumah Tuhan, untuk Tuhan dan juga untuk rumahnya. Kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar menjadi bagian dari orang-orang kerumunan itu, yang hanya sekedar menerima lalu untuk diri saya sendiri dan bawa pulang. Seperti tadi berebut sembako, injak-injak orang yang lain, dan kemudian dapat sembako itu kemudian dibawa pulang. Kalau perlu sembakonya sebanyak mungkin, jatahnya 1, kalau bisa saya punya dapat 2 atau dapat 3, dan kemudian saya bawa pulang ke rumah supaya saya bisa jual untuk diri saya sendiri. Bukan seperti itu. Tapi sesuatu yang saya sudah dapatkan, saya bisa berikan kepada orang lain. Saya bersyukur sekali melihat bahwa ada banyak keluarga di dalam jemaat ini. Dan saya mau berterima kasih, saya sangat bersyukur ada banyak keluarga dalam jemaat ini yang membawa keluar kebahagiaan keluarga mereka dengan membawa anak-anak dari pelayanan Ruth ke rumah mereka. Saudara, itulah salah satu contoh dari kebahagiaan di dalam rumah kita itu tidak hanya di diri kita sendiri. Suatu yang menyenangkan di rumah kita itu bukan hanya untuk saya dan keluarga saya. Tapi saya mau undang orang untuk masuk. Untuk bisa menikmatinya bersama saya. Saya mau bawa anak-anak itu untuk bisa tinggal mungkin sehari 2 hari di rumah saya untuk bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan saya dan keluarga saya. Jemaat yang hatinya tidak hanya tertarik kepada perbuatan Tuhan, tapi jemaat yang hatinya tertarik kepada pribadi Tuhan. Jemaat yang datang ke ibadat yang hanya sekedar aku mau lihat apa yang Tuhan bisa lakukan buat hidupku. Apa sih yang Tuhan bisa kerjakan? Hanya itu fokusnya. Tidak saudara, tapi jemaat yang datang kepada Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Aku mau mengingini Engkau Tuhan. Aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku mau tahu apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu buat hidupku. Ya. Jemaat yang pribadi-pribadinya melihat kebutuhan di dalam rumah Tuhan lebih daripada ini loh panggilan saya. Ini loh skill saya. Ya. Kira-kira jemaat ini, gereja ini bisa nggak memfasilitasi skill yang saya punya nih? Saya punya panggilan nih, ya. Saya itu panggilannya apalah, sebutnya segala lah, saya nggak usah sebut ya. Tapi apakah jemaat ini bisa menyediakan tempat buat saya, platform buat saya untuk saya memenuhi panggilan saya di dalam jemaat ini? Saudara, tidak ada yang salah untuk memenuhi panggilan saudara. Tapi saudara, ada hal yang jauh lebih tinggi daripada yang sekedar ini tentang saya. Saya mau kasih contoh. Untuk nggak terjadi di rumah kami, tapi saya mau contoh seperti ini. Ada satu keluarga, ya, ada 2 anak laki-laki. Ya. Bukan saya sama adik saya ya, bukan ya. Jadi contoh yang lain. Tiba-tiba di rumah itu ada banyak kebocoran di rumah. Karena hujan besar, bocor kanan, bocor kiri ya. Dan kemudian yang kecil itu adalah seorang anak yang selalu melihat pada kebutuhan. Ya. Wah, papa saya lagi repot nih, ngurusin bocor kanan, bocor kiri. Dan akhirnya anak kecil itu, apa yang bisa saya bantu ya Pak? Tolong ambilin tangga. Anak itu pegangin tangga, papanya naik. Dia memang gak bisa naik, beresin sendiri. Tapi dia mau membantu. Ambilin ember, tolong ember. Dia ambilin ember. Tapi kakaknya yang besar itu hanya diam saja. Dan dia hanya bilang, Pak di sana juga Pak bocor. Oh iya, sebentar. Lah Pak, di situ bocor lagi Pak. Tapi dia sambil duduk. Ya, depan TV atau makan kacang lah, atau apalah, sudah biasa sebut. Dan kemudian pada waktu selesai semua, bapaknya setengah capek dengan adiknya itu, mindahin tangga. Dan semua selesai, bapaknya tanya, kenapa kamu gak bantu sih nak? Gitu. Anak itu bilang, Pak, saya gak punya skill untuk beresin bocor. Panggilan saya itu adalah nyetir mobil. Saya tuh punya keahlian untuk nyetir mobil, Pak. Ya, Papa bilang, tapi di rumah kita gak ada mobil nak. Papa belum bisa beli mobil. Ya udah, berarti saya nggak bisa apa-apa di sini. Saudara, rinduan saya adalah jemaat kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi yang tahu persis bahwa di dalam rumah Tuhan itu ada kebutuhan yang saya bisa isi. Saya bisa bayangkan nggak pada waktu 12 murid Tuhan datang dengan agenda masing-masing. Ketemu di atas bukit, wah Tuhan bisa pilih nih, Matius,
Ya, kamu, Yohanes semua. Mereka punya background keahlian masing-masing loh. Ada satu yang jago di laut ya, nelayan. Ada yang pintar akuntansi, Matius itu, tukang pajak, pintar pembukuan. Macam-macam mereka. Dan waktu mereka datang sama Tuhan, untungnya mereka tidak membawa agenda. Mereka bilang, Tuhan bisa ajarin saya akuntansi enggak? Saya mau jadi akuntan nih, yang hebat pada waktu saya ikut kamu. Kalau kamu enggak bisa, saya tidak bisa memberikan saya kemampuan lebih untuk memenuhi skill dan panggilan saya, sorry, saya enggak mau ikut kamu. Tapi enggak, mereka menyerahkan semua skill mereka, keahlian mereka di kaki Tuhan. Dan mereka hanya tahu satu, Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi keinginanmu? Aku mau lakukan Tuhan. Saudara, itulah kerinduan hati saya. Dan saya percaya itu kerinduan hati kita semua di sini. Amin. Ya. Kemudian jemaatnya tidak hanya sekedar puas dengan agenda-agenda, kemudian kegiatan-kegiatan acara-acara yang banyak, ramai, penuh orang, begitu wow, begitu hebat. Itu semua bagus dan itu semua baik. Saya nggak bilang bahwa itu semua tidak boleh ada. Itu semua akan ada dan Tuhan akan buat jemaat kita menjadi seperti itu. Itu doa saya. Tapi saudara, pesannya adalah jangan berhenti hanya pada euforia kerumunan saudara. Jangan berhenti. Seperti Tuhan Yesus tidak hanya cukup puas dengan orang banyak berdesak-desakan cari dia, kemudian oke. Enggak. Dia masuk kepada pribadi demi pribadi. Dia naik ke atas bukit. Dia membangun keintiman dengan beberapa orang. Dan saya pikir jemaat kita saya percaya akan Tuhan pakai menjadi jemaat yang tinggi, mercusuar mungkin bagi kota, bagi bangsa, mungkin bagi bangsa-bangsa lain. Dengan banyaknya pelayanan-pelayanan yang Tuhan bukakan sekolah-sekolah. Ya. Tapi harapannya adalah lebih daripada sekedar lebih tinggi, lebih daripada mengingini lebih tinggi, kita mau juga lebih dalam. Ya. Kita nggak mau jadi gereja yang wow terkenal, mercusuar, hebat, JB3. Wah luar biasa pelayanannya, sekolah-sekolah semua sangat diberkati luar biasa. Tapi di dalamnya kita tidak semakin mengingini untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita nggak mau belajar firman lebih dalam lagi. Kita nggak mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita nggak mau untuk punya hati yang murid yang mau mendengar Tuhan dan mau bertanya Tuhan apa yang Tuhan mau pulihkan dari diri saya pribadi dan keluarga saya. Saudara, hidup saudara itu tidak hanya sekedar pelayanan. Tapi hidup saudara adalah diri saudara. Dan orang-orang sekeliling saudara. Ingat ini. Kenapa sampai kerumunan itu begitu banyak sampai akhirnya kok bisa menghimpit Tuhan. Begitulah sifat dari kerumunan. Kalau kita terlalu bereforia dengan hal-hal yang sifatnya acara, agenda, begitu banyak. Saudara, kita bisa menghimpit orang-orang di sekeliling kita. Bahkan orang-orang yang melayani pun bisa mati injak-injak saudara. Tanda petik. Burn out bahasanya. Habis saudara. Tanpa satu orang pun tahu. Jangan sampai terjadi ya, amit-amit. Ini saya mau kasih tahu saudara. Contoh misalnya, retreat kemarin begitu luar biasa, bagus. Enggak, saya diberkati dengan itu. Tapi kalau tidak ada hubungan keintiman di dalamnya, ya, kita akan tiba-tiba, maaf ya, puji Tuhan Rio masih ada di sini tadi saya lihat. Ini contoh ya Rio, tiba-tiba Rio yang pegang youth dan aktif di acara itu tiba-tiba menghilang sama berapa minggu saudara. Tidak lagi ibadah. Mengapa Rio? Rio kamu di mana? Mending kok ada yang tanya. Ya, kita bersyukur jemaat kita masih ada yang tahu, oh Rio kemana? Lah Rio 3 minggu sudah gak ada. Ternyata kelelahan saudara. Dan untung cuma kelelahan fisik yang kemudian dia bisa baik lagi. Kalau kelelahannya rohani dan kemudian menjadi pahit dan menjadi burnout. Saudara, itu namanya kerumunan yang menghimpit. Yesus dia Tuhan, tapi dia juga daging waktu itu. Dia bisa burnout saudara, dia tahu. Makanya dia bilang, stop ini udah cukup. Saya mau naik ke atas bukit sekarang. Saya mau menenangkan diri saya mau hanya dengan beberapa orang yang saya tahu bersama saya. Menjalani panggilan ini. Saudara, jemaat kita akan dipanggil untuk menjadi jemaat yang lebih tinggi pasti. Tapi saya berdoa dan berharap, semua pemimpin di sini berharap kita mau juga lebih daripada itu, lebih dalam. Kenapa ada home cell? Kenapa di dalam home cell Pastor Diki selalu mengatakan ada pemuridan di situ, ada mentoring. Untuk itu saudara. Ya. Semakin besar gereja kita, semakin banyak orang, itu akan semakin sulit untuk kita bisa
care satu sama yang lain. Kecuali kita masuk ke dalam homesel. Kecuali kita naik ke atas bukit. Ya, homesel itu naik ke atas bukit, saudara. Ya, bertemu hanya dengan beberapa orang yang ada di situ. Itulah pemuridan, itulah mentoring, itulah konseling. Disitulah intinya sebetulnya. Di mana saudara akan dipulihkan, saudara akan disembuhkan, disegarkan kembali. Untuk saudara turun dari bukit lagi dan saudara melayani kerumunan lagi. Ya. Saudara, saya bersyukur sekali di masa-masa COVID kemarin saat kita tidak ada ibadah, tidak ada pertemuan. Saya punya orang-orang sekeliling saya yang tanpa saya sadari itu berdiri bersama-sama dengan saya. Ya, pada waktu saya menghadapi banyak pergumulan di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Ya, saya ingat Pastor Diki, waktu itu belum pastor ya, tahun 2020 belum pastor, tapi ternyata dia jadi pastor saya hari ini. Saya bersyukur. Waktu Diki dengan Ko Iman datang menemui saya, ajak keluar makan, nggak tahu ingat enggak waktu itu. Ya, tidak rasa tersehari di situ, dalam kondisi saya yang tidak baik keadaannya waktu itu, mereka ajakin saya makan. Dan berapa kali juga Diki juga sebagai dokter datang ke rumah, bawa saya ke lab, periksa lab, kemudian antar juga ke dokter dan lain sebagainya, kasih advice medis dan lain sebagainya. Kemudian saya juga bersyukur, nah ini berkat yang luar biasa saudara, makanya saya mau sampaikan di sini, saya punya adik kandung yang adalah juga saudara seiman dalam jemaat. Ya, jadi kalau di sini ada yang punya saudara kandung di dalam jemaat, syukurilah, itu berkat yang luar biasa. Saya bersyukur punya adik kandung yang menjadi anggota jemaat ini. Sehingga tahu semua pergumulan, tahu semua tantangannya ada. Dan dia bersama dengan saya juga waktu masa-masa sulit. Kemudian Ko Yosef juga beberapa kali datang juga untuk mendoakan juga, untuk tanya keadaan saya. Juga ada banyak beberapa yang lain. Dan saya juga bersyukur di masa sebelum COVID. Tuhan membawa saya untuk saya bisa membangun hubungan dengan beberapa anak-anak muda untuk saya muridkan. Dan kemudian ternyata setelah masa COVID saya bersyukur bahwa saya punya sahabat-sahabat. Mereka hari ini sebagian besar udah bukan lagi murid yang saya muridkan. Tapi mereka telah menjadi sahabat-sahabat saya hari ini. Saya bersyukur sekali, sering sekali di antara mereka yang masih chatting, tanya bagaimana kabarnya kok. Padahal mereka sekarang ada yang sudah di luar kota, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak. Ya, ada yang mau menikah, dan saya pikir bersyukur untuk itu. Ya, dan pesan saya hari ini adalah bangunlah kedekatan dengan orang-orang di sekeliling saudara. Jangan hanya mau menjadi Superman, Lone Rangers di jemaat ini. Bangun kedekatan dengan sengaja. Ya, karena itulah inti dari gereja sebetulnya. Kita selalu mau kembali kepada being dan tidak berhenti pada doing. Ingat ini. Ya. Jangan selalu bertemu sama orang tanya, gimana, apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? Gimana pelayanan kamu? Wah, apa yang sedang kamu lakukan? Baik, tanya seperti itu, tapi jangan berhenti di situ. Tanya, gimana keadaan kamu? Ya. Apa yang sedang kamu hadapi, tantangan apa yang kamu hadapi sekarang? Di dalam diri kamu dan keluarga kamu. Ya. Bagaimana kabar kamu? Itu hal yang memang lebih dalam, tapi cobalah untuk bangun pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Jangan hanya stop di doing, tapi mulailah masuk pada being. Karena kita itu bukan person, tapi kita itu adalah souls. Amin. Ya. Itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Ya, jadi 2 poin yang saya titip untuk saudara bisa bawa pulang, dibungkus. Ya, dibawa pulang, kalau perlu masang ke dompet. Yang pertama, ingin menjadi lebih dalam daripada sekedar lebih tinggi. Ya. Ingin menjadi lebih intim daripada sekedar menjadi lebih besar. Ya, kita nggak mau jadi jemaat yang besar. Saya percaya Tuhan akan pakai dan panggil banyak orang datang. Tempatnya akan menjadi semakin penuh. Kita akan pindah mungkin ya Pastor Diki ya ke gedung yang baru. Gak tahu bulan apa dalam tahun ini rencananya. Kita akan pindah di tempat yang baru, lounge yang lebih enak pasti, tempatnya juga lebih luas. Saya percaya bahwa Tuhan akan tambahkan lebih banyak orang dan itu kerinduan kita semua di sini. Tapi jangan berhenti semua di situ. Ingin ini tidak hanya lebih besar, tapi lebih dalam, saudara. Ingin ini untuk saya mau untuk ada di dalam home cell. Saya mau untuk saya dimuridkan dan dimentor dengan seorang. Saya tahu pada waktu saya di tengah-tengah kerumunan yang begitu banyak ibadah minggu. Saya tahu ada satu orang paling enggak
di ujung sana yang tahu keadaan saya hari ini. Yang tahu apa yang sedang saya gumulkan hari ini. Dan dia ada di situ. Dan saya juga adalah orang yang tahu keadaan orang yang lain. Saya tahu dia sedang apa yang sedang dia alami sekarang. Saudara, itulah inti dari gereja. Seperti kita tidak berhenti hanya mengingini Tuhan dengan perbuatannya. Tapi kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Demikian juga kita mau untuk di gereja ini tidak hanya sekedar orang di checklist dengan perbuatan-perbuatannya. Orang dinilai dengan apa yang sudah dia lakukan. Dengan pelayanan-pelayanannya. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang mengenal pribadi-pribadinya. Menghargai diri mereka lebih daripada apa yang sudah dan yang belum mereka lakukan. Sama seperti kita datang sama Tuhan, saya nggak hanya sekedar mau untuk menerima apa yang kamu dapatkan untuk diri saya sendiri. Tapi saya mau memberikan juga pada orang lain. Kita juga mau menjadi satu jemaat yang Tuhan pada waktu saya mendapatkan sesuatu yang baik dari Engkau. Saya mau untuk orang lain juga bisa mengalaminya. Dan menerima berkat seperti apa yang saya terima. Oke, saya undang saudara bangkit berdiri. Thank you. Thank you Lord, terima kasih. Bapak, kami tahu bahwa gereja jemaat JB3 tidak sempurna. Kami tahu ada banyak hal, kekurangan dan kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Tapi kami mau menjadi orang-orang Tuhan yang mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan itu. Kami bisa menjadi orang yang tidak membawa agenda kami pribadi Tuhan untuk agenda kami dipenuhi di dalam jemaat ini. Tapi kami mau menjadi orang yang Tuhan, aku mau menjadi orang yang memenuhi kebutuhan apa yang ada dalam jemaat ini. Karena ini adalah rumah-Mu Tuhan. Seperti aku mengasihi Engkau, seperti kami mengasihi Engkau. Demikian juga kami mau mengasihi rumah-Mu. Kami mau mengasihi setiap orang yang ada dalam rumah ini. Karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi mereka semua. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami semua ada di sini. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang tidak hanya sekedar sibuk dengan banyak agenda, sibuk dengan banyak pelayanan, sibuk dengan berkompetisi dalam hati untuk apa yang bisa saya lakukan, untuk apa yang bisa saya buktikan, untuk apa yang saya bisa capai. Tapi kami boleh menjadi jemaat yang belajar untuk menerima Tuhan, menerima kebaikan-Mu, belajar untuk menjadi pribadi yang memiliki roh yang tenang Tuhan. Roh yang terbuka untuk melakukan apapun yang menjadi hal yang perlu untuk kami kerjakan dan lakukan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Aku berdoa untuk jemaat yang tidak perlu membuktikan apapun. Jemaat yang tidak perlu untuk mencapai apapun untuk kepuasan orang lain. Jemaat yang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Selain Engkau Tuhan yang melihat hidup kami. Aku berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang bahagianya penuh. Oleh karena Engkau Tuhan. Bukan oleh karena pandangan manusia. Bukan oleh karena pengakuan manusia. Bukan oleh karena pembuktian dari apa yang mereka bisa lakukan. Atau merasa tidak penuh saat mereka tidak melakukan apa-apa Tuhan. Tapi menjadi jemaat yang betul-betul penuh dan bahagia. Karena Kristus Tuhan, karena Yesus. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.